Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hai Sobat Cibi, salam close up bagi kita semua. Saya Bambang Bahtiar. Saya Tika Fitriyaningrum. Kami dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Cibitung. Selamat datang di Pangsi Podcast. Pajak Ngisi Podcast. Apa kabar nih kawan pajak semua? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia ya. Pada episode kali ini kita akan ngobrol tentang apa sih kabar terkini tentang pajak. Seperti yang telah kita ketahui semua, cukup banyak ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pajak yang mulai berlaku sejak 1 April 2022. Dari yang mulai berkaitan dengan PPN hingga dengan PPH. Betul nggak Mbak Tika? Iya, betul banget Mas. Jadi mulai 1 April 2022 ada banyak nih ketentuan perpajakan baru yang perlu diketahui oleh Sobat Cibi ya Mas ya. Nah ini mungkin akan jadi bikin banyak PR nih buat Sobat Cibi semua untuk mempelajarinya satu-satu ya Mas. Iya Mbak, iya betul. Semoga kawan pajak nggak jadi pusing nih dengan banyaknya aturan yang terbit belakangan ini. Nah karena itu tanpa basa-basi lagi kita mulai obrolan tentang pajak terkini. Mbak, bisa dijelasin nggak aturan-aturan terbaru yang perlu banget nih yang perlu banget diketahui oleh kawan pajak? Oke, jadi seperti yang tadi sudah dibilang ya, ada banyak ketentuan perpajakan terbaru nih Sobat Cibi. Mungkin bisa dimulai dari SPT unifikasi dulu kali ya Mas ya. Nah, SPT unifikasi, sebenarnya unifikasi itu ya kayak bahasa Indonesia aja ya. Unifikasi itu kan artinya penyatuan atau penyeragaman. Jadi SPT unifikasi itu maksudnya adalah penyatuan atau penyeragaman lapor SPT. Nah, apa aja sih SPT yang dijadiin satu nih? Nah, yang dijadiin satu untuk sekarang itu adalah SPT PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23 gitu. Nah, untuk lapor SPT unifikasi ini menunya sih ada di DJP online. Ada di menu lapor, kemudian pra pelaporan. Bagi Sobat Cibi yang sudah menggunakan iBupot, nah sebenarnya ini mirip-mirip nih sama SPT unifikasi. Jadi seharusnya udah familiar nih dengan SPT unifikasi. Kalau terkait jatuh tempo lapornya, bagaimana Mbak? Oke, untuk jatuh tempo lapornya sebenarnya tidak berubah nih, sama aja. Jadi untuk lapor SPT, jatuh tempo lapor SPT unifikasi sama dengan jatuh tempo lapor SPT PPH, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya gitu. Dan untuk jatuh tempo pembayaran juga sama, nggak berubah. Kalau untuk PPH yang dipotong atau dipungut itu tanggal 10 bulan berikutnya. Dan kalau untuk PPH yang dibayar sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. Oh iya Mbak, untuk SPT unifikasi ini mulai berlaku sejak kapan Mbak? Oh iya, untuk SPT unifikasi berlakunya wajib digunakan mulai berlaku masa April 2022 gitu. Jadi sebelumnya masih pakai iBupot nih Mas untuk PPh 23-nya, tapi mulai masa April 2022 beralih nih ke SPT unifikasi. Baik, kayaknya cukup jelas ya Mbak untuk SPT unifikasi. Berikutnya apa lagi nih yang perlu diketahui oleh kawan pajak kita ini Mbak? Oke, tadi kan kita ngomongin PPh nih. Nah, sekarang ada lagi yang masih hangat gitu dan baru banget dirilis sama pemerintah. Dan banyak juga nih ketentuannya, yaitu terkait dengan PPN. Nah, seperti yang Sobat Cibi ketahui, mulai 1 April 2022, tarif PPN kan naik ya, jadi 11%. Nah, karena kenaikan tarif ini, jadi untuk aplikasi e-faktur yang Sobat Cibi gunakan itu perlu diupdate ke versi 3.2 gitu. Jadi bagi Sobat Cibi yang belum update aplikasinya, segera update ya gitu, karena kalau belum diupdate nggak bisa digunakan untuk bikin faktur ya Mas. Jadi aplikasinya udah nggak bisa buat upload faktur tuh, jadi harus segera diupdate. Cara update-nya gimana? Gampang banget, tinggal download aja installer aplikasi e-faktur versi 3.2 di halaman depan Innova Online, kemudian nanti diinstal sampai berhasil, terus tinggal copy paste folder DB atau folder database ya, tulisannya folder DB ke lokasi folder e-faktur versi 32-nya kayak gitu. Terus klik e-tax invoice UPD, udah deh e-tax invoice-nya atau aplikasi e-fakturnya sudah bisa langsung digunakan. Selain update aplikasi e-faktur 32, ada lagi nih kawan pajak yang perlu diketahui yang gak kalah penting, yaitu terkait upload faktur pajak. Nah, biasanya kalau misalnya upload faktur pajak
itu kan nggak ada batas waktunya ya Mas ya. Iya. Mau diupload kapan aja bisa. Nah, tapi semenjak berlakunya Perdirjen nomor 3 tahun 2022, ini diatur nih Sobat Cibi. Jadi misalnya, untuk uploadnya sendiri itu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalnya nih, ada faktur Mas, ada faktur tanggalnya 14 April 2022 nih. Berarti di-uploadnya paling lambat tanggal 15 Mei 2022. Kalau udah lebih dari tanggal 15 Mei 2022, pasti di-reject tuh Sobat Cibi. Jadi ini perlu banget diperhatikan nih, karena sebelumnya nggak ada ketentuan ini ya. Kemudian, kalau misalnya Sobat Cibi di-reject kayak gitu fakturnya, itu artinya perlu memperbaiki tanggalnya gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, hanya bisa diupload maksimal tuh tanggal 15 bulan berikutnya, kayak gitu. Kalau yang tertanggal di bulan Maret ini nih Mbak, misalnya tanggal 10 Maret 2022, gimana tuh Mbak? Batas tanggal 15-nya kan sudah lewat dong. Oh iya, kalau 10 Maret ya misalnya ya. Kalau 10 Maret itu kan, kalau secara ketentuan tadi paling lambat berarti tanggal 15 April ya. Nah, terus misalnya 15 April udah lewat nih Sobat Cibi, terus apa yang harus dilakukan gitu? Nah, jangan khawatir, jangan bingung. Kalau terkait hal ini ada kayak semacam relaksasi gitu Mas. Jadi karena peraturannya baru, untuk faktur pajak tertanggal sebelum 1 April 2022 masih bisa diupload paling lambat tanggal 15 Mei 2022. Jadi, bagi Sobat Cibi yang masih punya, yang udah ngerekam faktur nih, tanggal-tanggal sebelum 1 April 2022, segera upload. Nah, maksimal tanggal 15 Mei 2022. Setelah itu udah nggak bisa upload nih Mas, pasti reject gitu. Oke. Terus kalau untuk faktur pengganti bagaimana Mbak? Ketentuan tanggal 15 itu masih berlaku juga atau gimana? Oh iya, kalau untuk faktur pengganti, ketentuan tanggal 15 itu juga masih berlaku. Cuma ngitung tanggal 15-nya itu dihitung dari tanggal faktur pajak pengganti, kayak gitu. Jadi nih contohnya, misalnya faktur pajak normalnya tertanggal 14 April 2022. Kemudian faktur pajak penggantinya tanggal misalnya 10 Juni 2022. Nah, berarti untuk upload faktur pajak pengganti 10 Juni tadi itu paling lambat tanggal 15 Juli. Jadi ngitungnya dari tanggal faktur pengganti, bukan dari faktur normalnya yang dari bulan April tadi gitu. Jadi jangan khawatir, ngitungnya dari tanggal faktur pajak pengganti. Oke, berarti ikut tanggal faktur pajak pengganti ya Mbak ya? Iya, betul. Wah, kayaknya obrolan kali ini berat banget ya Mbak. Oh iya nih, karena emang gimana ya, kebetulan pas di saat ini tuh pemerintah kayak langsung ngeluarin peraturan tuh langsung sekaligus gitu kan. Belum lagi ada ini Mas yang PMK, ada 14 PMK 14. yang diterbitkan bersamaan coba. Itu emang banyak banget sih dan jadi PR ya buat Sobat Cibi. Sebenarnya buat kita juga jadi PR ya Mas, harus belajar cepet kayak gitu. Iya betul itu Mbak. Betul. Tapi jangan khawatir ya, mungkin belajarnya pelan-pelan aja, satu-satu kayak gitu. Ya, betul itu Mbak, belajarnya sedikit dulu ya, biar nggak pusing seperti itu. Oke deh, kalau gitu obrolan kita mungkin kita cukupkan gimana Mbak sampai saat ini? Kita cukupkan dulu obrolan kita. Oh iya boleh, biar nggak pusing ya Mas. Baik kawan pajak, sampai di sini Pangsi Podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Oke. Kalau Sobat Cibi ada pertanyaan terkait pembahasan yang kita bicarakan tadi nih, bisa tinggalkan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk pantau terus medsos dari KPP Pratama Cibitung ya, untuk mengetahui informasi terkini seputar perpajakan. Ya, saya ada pantun nih Mbak. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara update aplikasi e-faktur versi 3.2. Pertama, buka situs Innova Online pada alamat e-faktur.pajak.go.id. Pada bagian pengumuman paling bawah, klik aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh di sini. Lalu pilih Page Update aplikasi e-faktur 3.2 sesuai sistem operasi aplikasi versi sebelumnya. Misalnya, Windows 32 bit. Unduh hingga selesai. Kedua, buka file Page Update yang baru diunduh. Lalu pilih lokasi untuk menginstal e-faktur versi 3.2.
Buka folder e-faktur versi sebelumnya, lalu copy file DB. Setelah itu, buka folder e-faktur versi 3.2, lalu paste folder DB yang baru saja di-copy. Klik 2 kali atau open file e-tax invoice UPD. Kemudian akan muncul folder backup dan log. Setelah itu, buka e-tax invoice seperti biasa. Ketika sudah klik connect, pastikan yang muncul adalah kotak dialog untuk memasukkan nama user dan password. Bukan kotak dialog untuk melakukan registrasi aplikasi e-faktur. Jika yang muncul kotak dialog registrasi, artinya, salah memilih folder DB, silakan cek kembali folder DB yang di-copy, pastikan memang benar-benar folder DB dari aplikasi e-faktur versi sebelumnya. Namun, jika baru terdaftar sebagai PKP, atau baru melakukan registrasi aplikasi e-faktur, maka memang muncul kotak dialog registrasi. Sebagai informasi tambahan, jika terbiasa membuka aplikasi e-faktur melalui ikon di desktop dan tidak mengetahui lokasi folder DB, silakan klik kanan ikon e-tax invoice di desktop tersebut, lalu pilih Open File Location.